Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman semuanya, ya Rudini, NIM C1F018029. Kali ini kita akan bahas mengenai akad mudorobah teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirni Eka Putra SCMSI. Pasti teman-teman semua penasaran bagaimana penjabaran dan penjelasan tentang akad mudorobah. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini hingga selesai. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai akad mudorobah, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai pernyataan akuntansi keuangan 1.105. Yang kedua adalah definisi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah landasan syariah, dan yang keempat adalah prinsip pembagian hasil. Yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 105. PSAK 105 ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan transaksi mudorobah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudorobah, baik pemilik dana, sohibul mal maupun penyetor dana, yaitu mudorib. Pernyataan ini tidak mencakup mengenai pemberlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau suku, melainkan melaksanakan akad mudorobah. Yang kedua adalah apa sih definisi dan jenis-jenis akad mudorobah? Dalam PSAK 105, mudorobah didefinisikan yaitu mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh penyetor dana. Di sini adalah prinsip-prinsip mudorobah, yaitu adalah yang pertama mudorobah al-mutalaqah. Yang dimaksud dengan transaksi mudorobah al-mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis tertentu. Dalam pembahasan fikih, ulama salaf as-sahih seringkali contohkan dengan ungkapan if al mayyita, lakukanlah sesukamu dari sohibul mal ke mudorib yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mudorobah al-muqayyadah, yaitu adalah akad mudorobah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sohibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudorib. Dan yang terakhir adalah mudorobah al-musyarakah, yaitu adalah bentuk mudorobah di mana pengelola dana menyetorkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai landasan dasar syariah. Akad mudorobah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutakhirkan uang, usaha atau dagang. Mudorib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia ridho Allah. Dalam Al-Quran, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Di dalam hadis, yaitu riwayat At-Tabari dan Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah. Dalam ijma, yaitu kesepakatan ulama, Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu Ar-Royah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimitas pengelolaan harta yang secara mudorobah. Kesepakatan para sahabat itu sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal 454. Mudorobah dari segi teori akad adalah pertama adalah istihad atau pernyataan yang berupa penawaran untuk melakukan mudorobah, ijab, dan pernyataan penerimanya atau qabul. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad, syahid dan al-mal atau investor, dan mudorib adalah sebagai pelaku usaha. Yang ketiga adalah objek akad atau makut, yaitu modal usaha, tas al-mal. Yang keempat adalah akibat hukum atau tujuan utama dalam kontrak dilakukan. Dalam syarat mudorobah, yaitu yang pertama adalah ijab dan qabul, secara jelas menunjukkan masuk kedua belah pihak.
Yang kedua adalah pelaku kontrak atau akid. Disyaratkan harus mukallaf, yaitu sudah dewasa dan berakal sehat, bukan anak kecil atau orang yang sedang mengalami gangguan jiwa, dan cakup hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban yang lainnya. Yang ketiga adalah objek akad. Objek akad itu akad harus sudah ada yang secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dhamimah atau tanggung jawab seperti akad jual beli, salam atau istina. Yang kedua, objek lainnya yaitu adalah objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu barang yang dimiliki serta halal dan memanfaatkannya. Yang keempat adalah akibat hukum atau tujuan utama akad. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus jalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli bendahara itu antara lain minuman keras, tidak menyebabkan pindahan kepemilikan minuman keras tersebut. Yang terakhir kita akan bahas mengenai prinsip pembagian hasil. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Hal ini biasanya terjadi di dalam ekonomi Islam, yaitu jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.